Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang remote access. Pertama, di sini kita akan belajar tentang remote access, yaitu pengenalan telnet dan SSH. Seperti yang kita tahu, kalau untuk meremote itu membutuhkan kabel yang digunakan, yaitu kabel konsol. Lalu, kita bisa tambahkan PC. Lalu hubungkan dengan kabel konsolnya. Lalu masukkan ke RS232. Lalu yang satunya kita masukkan ke konsol. Untuk meremotnya kita bisa buka PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke terminal. Nah, di sini kita bisa konfigurasi. Yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya teman-teman. Dan untuk solusi seperti ini kita bisa menggunakan telnet dan SSH. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi telnet. Kita masuk ke router. Kita masuk ke mode global configuration. Oke, setelah itu kita masukkan command line VTY 0 spasi 2. Ini artinya ada 3 ya teman-teman untuk connect ke telnetnya secara bersamaan. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah admin, lalu enter. Lalu ketikkan login, lalu transport input, input telnet, enter, lalu keluar. Itu untuk konfigurasi telnet teman-teman. Kita membutuhkan 4 komen, yaitu line VTY, password, login, dan transport input. Oke, sekarang kita coba di komputernya. Misalkan di sini kita akan meremote PC 12, kita buka, lalu ke SSH atau telnet. Kita ganti connection type-nya menjadi telnet. Lalu masukkan IP address-nya, kita pakai yang VLAN ya teman-teman, bebas. Nah, di sini kita pakai VLAN yang 10 saja. Di sini masukkan kita masukkan IP-nya 10.10.10.1, lalu connect. Nah, di sini sudah masuk pada telnetnya ya. Oke, kita masukkan passwordnya tadi admin. Di sini memang tidak terlihat ya teman-teman untuk passwordnya. Kita ketikkan saja admin, lalu enter. Oke, berhasil. Lalu kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini tidak bisa masuk pada mode privilege karena di routernya kita belum setting security-nya. Sekarang kita setting masuk ke routernya. Dan untuk password yang kedua itu SMK ya teman-teman. Lalu kita masuk ke mode configuration. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke mode global configuration. Kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Kita masuk ke router, lalu username, misalkan di sini admin 1. Kita masuk ke global configuration. Lalu kita ketikkan username. Misalkan di sini admin 1. Lalu enter. Lalu passwordnya juga admin 1, lalu line VTY 0 spasi 2.
lalu login, lokal. Setelah itu, di sini username dan passwordnya admin 1 semua ya teman-teman. Lalu setelah itu transport, input, telnet, dan oke, sudah selesai. Kita masuk ke PC-nya sekarang. Lalu kita masuk ke PC 12, kita ganti menjadi telnet, lalu kita masukkan IP address yang 30.30.30.1, lalu connect. Nah, bisa dilihat di sini kita disuruh memasukkan username. Kita masukkan admin 1 dan passwordnya juga admin 1. Lalu masuk ke mode privilege. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi SSH. Langsung saja kita masuk ke routernya. Di sini komennya yaitu crypto keygenerate RSA. Keygenerate RSA. Lalu enter. Nah, di sini kita dikasih tahu please device a hostname other than router. Kita disuruh ganti hostname-nya, jangan menggunakan namanya router karena sudah banyak dipakai. Oke, hostname-nya sekolahan, kita bisa ganti. Kita ganti hostname. Kita ganti SMK saja teman-teman. Oke, lanjut crypto keygenerate RSA, lalu enter. Nah, di sini ada please device a domain name first. Di sini kita bikin domain name-nya dulu. Domain name-nya kita namakan smk.com. Lalu enter. Lalu selanjutnya crypto keygenerate RSA, lalu enter. Di sini kita disuruh how many bits in the modules. Kita pakai 1024. Lalu kita konfigurasi transport inputnya. Masuk ke lane VTY 0 spasi 2. Lalu enter. Lalu transport input SSH, lalu enter. Lalu kita keluar, exit. Oke, selesai untuk konfigurasi SSH. Oke, kita masuk ke pengujiannya. Kita masuk ke PC, lalu desktop. Lalu di sini kita masukkan IP-nya 4040, lalu admin 1 username-nya. Untuk passwordnya yaitu admin 1. Lalu masuk ke mode privilege. Lalu masukkan passwordnya SMK. Nah, itulah untuk konfigurasi router pada komputernya. Sekarang kita akan konfigurasi IP address pada switch. Kita masuk ke switch 1, lalu kita ke CLI, masuk ke mode global configuration. Di sini kita masuk ke interface VLAN 10, lalu enter, lalu masukkan IP address yaitu 10.10.10.99. Lalu masukkan subnet masknya
255.255.255.0. Lalu enter. Di sini switch membutuhkan gateway agar bisa saling berkomunikasi dengan PC lainnya. Lalu masukkan IP default gateway, yaitu 10.10.10.10.1. Selesai, sekarang kita coba lagi ya, masuk ke interface VLAN 20. Lalu masukkan IP address 20.20.20.99. Lalu masukkan subnet masknya. Setelah itu masukkan IP default gateway-nya, yaitu 20.20.20.20.1. Lalu enter. Coba cek. Do show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat ya yang VLAN 10 dan VLAN 20 ini. Sekarang kita akan konfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke switch 1 masih tetap. Lalu sebelum itu kita setting hostname-nya, yaitu hostname SW diganti menjadi SMK, lalu SMK, oke, lalu enter, lalu masukkan IP domain name SW smk.com. Nah, baru bisa kita enable secret SMK. Oke. Setelah itu baru kita bisa crypto key generate SSH. Lalu enter. Kita pakai yang 1024. Lalu enter. Lalu username-nya admin 2. Lalu passwordnya juga admin 2. Enter. Lalu konfigurasi VTY-nya. Line VTY 0-2. Lalu setelah itu login lokal. Oke, selesai. Lalu kita coba konfigurasi SSH pada PC-nya. Kita buka PC 12, lalu ke download atau SSH. Kita masukkan hostname-nya, IP address-nya 10.10.10.99. Lalu username-nya admin 2, lalu connect. Di sini untuk passwordnya admin 2, lalu kita masuk ke mode privilege, yaitu SMK. Seperti itulah untuk konfigurasi SSH pada switch.